juga baik. Oh ya, beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan kalau saya akan melakukan supervisi di kelasnya Bu Leli, dan alhamdulillah Bu Leli menyetujuinya. Kemudian seperti yang Bu Leli tahu bahwa supervisi itu ada 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi, kemudian tahapan observasi, dan yang terakhir pasca observasi. Nah, kali ini kita di tahapan pra-observasi ya Bu. Nah, harapan saya semoga kita bisa berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai kesiapan Bu Leli dalam perencanaan untuk pembelajaran yang akan Bu Leli lakukan besok. Kalau boleh tahu, apa harapan Bu Leli dari pertemuan kita hari ini? Sebelumnya terima kasih ya Pak Taiful. Saya senang sekali Pak Taiful mau meluangkan waktu untuk melakukan supervisi terhadap pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas. Harapan saya bisa berdiskusi dengan Pak Taiful terkait perencanaan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas besok. Oh ya, berarti tujuan kita sama ya Bu, berdiskusi tentang kesiapan Bu Leli dalam merencanakan pembelajaran yang akan dilakukan. Kalau boleh saya tahu nih, besok Bu Leli kira-kira akan menyampaikan materi tentang apa ya? Kalau untuk hari besok, saya itu akan menyampaikan materi tentang kalimat fakta dan opini. Jadi, anak nantinya akan mengidentifikasi kalimat yang berisi fakta dan opini. Nah, sebenarnya pertemuan minggu lalu, anak sudah belajar mengenai pengertian artikel ilmiah populer dan ciri-cirinya. Jadi, besok tinggal melanjutkan. Nah, dari materi kalimat fakta dan opini itu tentu ada tujuan pembelajarannya ya Bu. Nah, kira-kira nih tujuan pembelajaran yang akan disampaikan Ibu apa ya? Untuk tujuan pembelajarannya, itu peserta didik diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dan mempresentasikan kalimat fakta dan opini dalam artikel ilmiah populer. Oh, jadi tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi dan mempresentasikan kalimat fakta dan opini dalam artikel ilmiah populer ya. Iya, betul. Dari tujuan pembelajaran ini, apa area yang ingin dikembangkan sama Bu Leli? Area yang ingin saya kembangkan itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu meningkatkan kognitif. Kemudian yang kedua itu ada afektif, dan yang ketiga itu adalah keterampilan dari siswa tersebut. Oh, jadi Bu Leli akan fokus pada pengembangan kognitif, afektif, dan keterampilan siswa. Nah, bisa nggak Bu dijelaskan lebih detail lagi? Iya, iya Pak. Jadi pada ranah kognitif itu diharapkan siswa mampu memahami apa itu kalimat fakta dan opini. Kemudian pada ranah afektif itu mereka mampu menerapkan sikap terhadap dimensi profil pelajar Pancasila. Dan ranah keterampilan yaitu pada saat diskusi dan penilaian saat presentasi. Luar biasa ya Bu, ada 3 ranah yang akan dikembangkan oleh Bu Leli. Seperti yang Bu Leli juga ketahui, ada 3 kategori fokus observasi Bu, yaitu mengembangkan lingkungan kelas, kemudian memandu proses belajar yang efektif, dan melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Nah, dari ketiga fokus ini, yang mana nih yang akan jadi fokus observasi dari Bu Leli? Yang akan menjadi fokus observasi adalah memandu proses belajar yang efektif. Oh baik, ya jadi fokus observasi nanti adalah memandu proses belajar yang efektif. Nah, untuk pembelajaran besok, saya yakin Bu Leli sudah melakukan persiapan yang matang supaya tujuan pembelajaran tercapai dan pembelajaran berjalan lancar. Nah, strategi apa nih yang sudah Bu Leli siapkan? Sebenarnya untuk strategi yang sudah saya siapkan itu yang pastinya itu adalah modul ajar Pak, yang berdiferensiasi dan menerapkan KSE seperti yang sudah teman-teman CGP imbaskan kepada saya. KSE saya munculkan pada kegiatan diskusi bersama kelompok. Mereka nantinya saling berelasi dan melatih keterampilan sosialnya. Untuk diferensiasi yang akan saya lakukan adalah diferensi konten, di mana nanti siswa itu akan berdiskusi dengan konten yang berbeda setiap kelompoknya. Oh, jadi Bu Leli sudah menyiapkan modul ajar yang berdiferensiasi
dengan fokus pada diferensiasi konten ya Bu, serta menerapkan KSE pada kegiatan diskusi kelompok. Dari strategi yang Bu Leli siapkan, kira-kira ada kendala tidak Bu? Gambaran saya kendala yang dihadapi yaitu murid yang tidak biasa berbicara di depan, ya Pak. Pasti akan grogi ketika akan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi menurut Bu Leli, kemungkinan anak-anak yang tidak biasa berbicara di depan pasti nantinya sepertinya akan grogi ya. Terus ketika akan mempresentasikan hasil diskusinya juga anak-anak mungkin kurang lancar begitu ya. Nah, kira-kira solusi untuk mengatasi masalah tersebut ada tidak untuk mengantisipasinya? Solusi saya ya, itu yang pasti itu harus menjadi sebuah kebiasaan Pak. Sering latihan supaya anak-anak lebih percaya diri dan bisa berbicara di depan kelas. Oh, baik, berarti Bu Leli sudah mencari solusinya dan sudah ada solusinya ya. Nah, dari diskusi kita ini, menurut Bu Leli, apakah tujuan diskusi kita sudah tercapai? Alhamdulillah ya, menurut saya tujuan awal diskusi kita ini tercapai Pak. Alhamdulillah, baik. Kalau begitu saya terima kasih banget buat Bu Leli sudah bersedia berdiskusi dengan saya. Ya, saya pun merasa senang bisa berdiskusi dalam praobservasi ini. Sebab menurut saya materi ini sangat bermanfaat bagi murid. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berdoa terlebih dahulu. Mohon untuk ketua kelas bisa memimpin doa kepada Richard. Meja ya. Patut jabrak. Mulai. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, alangkah lebih baiknya hari ini kita mulai pembelajaran dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, kepada Dirijen Hasna, silakan untuk bisa memimpin teman-temannya dalam menyanyikan. Hari ini kita mau menyanyikan lagu nasional apa? Indonesia Raya. Ya, silakan kepada Hasna untuk maju memimpin. Dan yang lainnya silakan berdiri.
Ya, kenapa? Sakit. Ya, Revi berarti sudah beberapa hari ini tidak hadir karena sakit ya. Kita doakan semoga Revi dan Tasya segera diberikan kesehatan lagi ya. Amin. Dan mudah-mudahan yang semuanya yang hadir sekarang diberikan kesehatan, sehat walafiat ya. Amin. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tahu terlebih dahulu bagaimana perasaan kalian hari ini ya. Karena perasaan kalian hari ini itu akan menentukan bagaimana nanti pembelajarannya bisa meresap ke kalian atau tidak ya. Nah, nanti akan Ibu bagikan sticky note, kemudian kalian gambarkan perasaan kalian menggunakan emoticon ya. Tahu emoticon? Tahu lah ya, pasti sering digunakan kalau lagi chattingan. Nah, nanti kalian gambarkan emoticonnya, kemudian alasan kalian menggambarkan emoticon tersebut. Misalnya emoticonnya bahagia nih. Nanti alasannya kenapa? Karena misalnya hari ini saya mendapatkan uang tambahan ya. Nah, itu. Ini akan dibagikan dulu. Kemudian nanti kalau sudah selesai, silakan ditempelkan di papan tulis di sebelah kirinya Ibu, yang kanannya kalian. Ya, bisa langsung diisi ya bagaimana perasaan kalian hari ini. Nanti yang sudah bisa langsung ditempelkan. Ibu sih berharap kalian semuanya hari ini bahagia. Ya, ini sudah ada yang siap menempelkan. Yang lainnya, nah ya ini banyak lagi yang menyusul ya. Sudah ini ya, mau Ibu bacakan? Coba kita lihat emoticonnya. Ya, ini kebanyakan hari ini sedang dalam kondisi senang. Walaupun ada, ini ada yang sedih juga. Nah, ini yang sedih karena Real Madrid kalah dari AC Milan. Atau ada yang sedih juga uang jajannya malah berkurang ya. Ya, tapi dari semua kebanyakan ini kesimpulannya lebih banyak yang sedang bahagia hari ini ya. Nah, mudah-mudahan karena banyak yang auranya positif karena sedang bahagia, bisa membawa yang sedang sedih juga ikut bahagia ya. Ya, itu emoticon hari ini, perasaan kalian hari ini. Nah, karena Ibu sudah tahu bagaimana perasaan kalian, mudah-mudahan nanti saat pembelajaran bisa semaksimal mungkin ya. Nah, sebelumnya Ibu tanya, di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Iya, artikel ilmiah populer. Nah, bukunya sudah dibuka semuanya? Sudah. Coba Ibu mau tanya terlebih dahulu, artikel ilmiah populer itu apa sih? Masih ingat atau tidak? Apa ya artikel ilmiah populer ya? Oh iya. Nah, Ibu mau mengingatkan lagi nih. Seperti biasa, kita itu kan selalu ada kesepakatan kelas ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini akan Ibu ucapkan lagi atau nanti kalian masihkah menyetujuinya atau mau ada pengurangan atau mau ada tambahannya ya? Kesepakatan kelas yang biasa kita lakukan, yang pertama itu kalian harus bahagia. Setuju?
kalau kucing itu adalah hewan yang paling lucu? Tidak. Mungkin ada yang malah takut dengan kucing, ya. Nah, makanya disebut dengan opini. Paham dengan perbedaan fakta dan opini? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan dari kalian, berarti ada pertanyaan dari ibu, ya. Nah, ini ada 4 kalimat. Silahkan kalian diskusikan dengan teman apakah ini mengandung pendapat atau tidak, ya. Pendapat itu sama dengan opini. Nah, coba ibu tanya. Di kalimat yang pertama ada kalimat menurut saya seluruh sekolah harus menjadi sekolah inklusi. Nah, apakah kalimat tersebut mengandung pendapat? Ya. Kenapa? Karena ada kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Menurut saya. Betul. Kemudian kalimat yang kedua, semua peserta didik sebaiknya mengenakan sepatu berwarna hitam ke sekolah. Ini pendapat atau bukan? Pendapat. Kenapa? Kata kuncinya apa? Sebaiknya. Iya, ada kata sebaiknya. Kemudian yang ketiga, jalanan di kampung saya sudah beraspal. Ini mengandung pendapat atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang keempat, setiap kelas memiliki ketua kelas. Pendapat atau bukan? Kenapa? Iya. Di kelas 8A ada ketua kelasnya? Ada. Di kelas 8B ada ketua kelasnya? Ada. Di semua kelas terdapat ketua kelas. Ya, berarti sudah paham mengenai perbedaan dari fakta dan opini. Nah, kemudian sekarang ibu minta. Nah, ini kan semuanya sudah berkelompok, ya. Kelompok ini ibu bentuk berdasarkan asesmen diagnosis yang sebelumnya. Jadi ibu melihat kalian itu dari proses belajarnya. Ada yang proses belajarnya itu secara visual atau hanya melihat saja, dan ada yang proses belajarnya itu secara auditori atau melihat sambil mendengarkan, ya. Nah, ini sudah ibu bagi. Ada 2 kelompok visual dan ada 2 kelompok auditori. Yang kelompok visual mana? Ya, kelompok Hasna dan kelompok Sandy. Kelompok auditori, iya, kelompok Adel dan kelompok Caca. Nah, nanti tugasnya akan ibu sesuaikan dengan proses pembelajaran kalian, ya. Nah, untuk yang visual nanti silahkan kalian membaca buku paket. Nah, di sini ada teks mengenai fasilitas sekolah untuk peserta didik difabel, yaitu pada buku paket halaman 81, dan teks interaksi peserta didik difabel di sekolah inklusi pada buku paket halaman 86. Kemudian untuk kelompok auditori, silahkan kalian mengakses YouTube. Ini ada 2, silahkan kalian menentukan siapa yang mau teks ketiga atau teks
Visual Sandy berapa? Nomor 1, fasilitas sekolah untuk peserta didik difabel. Ya, berarti kamu masuk ke visual 1 ya. Berarti untuk kelompoknya Hasna ini masuk ke visual 2 ya. Ya. Kemudian yang auditori. Ini kelompok Revan mau yang mana? Yang 4. Ya, berarti kalian masuk ke dalam auditori 4 ya. Nah, berarti untuk kelompok Adel silakan mengakses yang nomor 3 ya. Kalian menjadi kelompok auditori 3. Nah, tugasnya kalian silahkan nanti berdiskusi, kemudian mencari 2 kalimat fakta dan 2 kalimat opini. Kemudian kalian sebutkan alasannya mengapa kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat fakta dan mengapa kalimat tersebut masuk ke dalam kalimat opini. Ya? Nah, kemudian kalian diskusikan juga. Nanti kalau sudah selesai diskusi, kalian akan mempresentasikannya ke depan kelas. Nah, kalian bagi siapa yang mau menjadi moderator, siapa yang menjadi notulen, dan siapa yang memberikan materi atau menyebutkan jawaban kalian. Nah, untuk pemateri diusahakan jangan hanya 1 orang karena itu masuk ke penilaian. Ya. Diusahakan nanti semua kelompok itu anggotanya ada tugasnya. Ya. Atau misalnya kan nanti kalian mencari 2 fakta dan 2 opini. Nanti ada yang bagian mencari satu kelompok ada berapa ini? 8. Nanti 4 anak mencari 2 fakta, 4 anak mencari 2 opini. Kemudian nanti dibagi siapa yang nanti mempresentasikannya atau menyebutkan jawabannya. Ya, diusahakan jangan hanya 1 anak. Begitu. Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok auditori 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fakta dan opini dari salah satu berita, yaitu kampung langsung sepi usai tiktoker Gunawan Sadbor ditangkap polisi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, karena tak kenal maka tak sayang. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Adelia Dwi Putri. Perkenalkan nama saya Filia Nur Hasanah. Perkenalkan nama saya Kamila Munirjana. Perkenalkan nama saya Raffi Ismail. Perkenalkan nama saya Elisa Mutiara Fitriani. Perkenalkan nama saya Diana Baiti. Terima kasih telah mengizinkan kami untuk memperkenalkan diri. Selanjutnya, kami akan memulai presentasi yang akan dibacakan oleh pemateri pertama, yaitu tentang fakta dan opini. Kepadanya kami persilahkan. Materi pertama adalah fakta. Fakta yang terdapat dari berita tersebut antara lain: 1. Pemain goyang Sadbor berlatar belakang sebagai petani, tukang pacul, hingga pengangguran, namun bisa menghasilkan 3 juta per bulan. Mengapa informasi tersebut dikatakan fakta? Karena terdapat kata kunci berupa angka, yaitu 3 juta per bulan, dan dapat dibuktikan kebenarannya. 2. Gunawan dan 3 rekannya ini ikut mempromosikan salah satu akun judi online, sehingga dirinya diperiksa pada Kamis lalu dan hari ini. Informasi tersebut dikatakan fakta karena terdapat kata kunci berupa angka, yaitu 3 angkanya, serta terdapat nama hari, yaitu Kamis. Materi kedua adalah opini. Opini
informasi tersebut termasuk opini karena berupa pendapat seseorang dan belum disetujui oleh semua orang. Secara pengetahuan saya, Samuel itu orang yang sangat sederhana. Bila mana ada penghasilan dari TikTok juga, beliau suka membagikan sebagian penghasilannya ke masyarakat yang tidak mampu. Informasi tersebut termasuk opini karena terdapat kata kunci sepengetahuan saya, serta informasinya dapat berubah-ubah dari setiap orang. Terima kasih kepada seluruh anggota telah membantu menjelaskan informasi tersebut. Silakan jika ada yang ingin mengomentari dan ingin bertanya, kami akan memberikan waktunya. Ingin berkomentar apa ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Caca Apriyatna dari kelompok auditori 4, ingin mengomentari. Menurut saya presentasinya sudah lumayan bagus, penjelasannya juga rinci, dapat mudah dipahami. Nah, sudah segitu dari komentar dari saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada Caca. Untuk selanjutnya silahkan bila ingin mengomentari. Saya dari kelompok visual 1. Nama saya Sandi Pangalida dari kelompok visual 1. Saya mau mengomentari. Presentasinya sudah bagus, tapi saat perkenalan kurang keras. Terima kasih. Terima kasih kepada Sandy dan terima kasih kepada semua yang telah memberi komentar bagi kelompok kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tahu kalian pasti kalau mau presentasi itu rasanya sudah campur aduk ya. Ada yang deg-degan, ada aduh nanti kalau ngomong gimana gitu. Jadi terkadang memang tanpa disadari jadi kurang maksimal begitu. Nah, mudah-mudahan nanti saat ada presentasi lagi kalian sudah semakin percaya diri supaya bisa semua itu maksimal gitu ya. Ya. Sebelumnya ini kalian masih semangat tidak? Masih. Supaya tambah semangat ya.
kesimpulan hari ini apa? Kesimpulannya kalian belajar tentang apa? Tentang fakta dan opini yang masing-masingnya memiliki kata kunci. Kata kunci dari fakta apa? Data, angka, tanggal, foto, video, dan lain sebagainya. Kalau kata kunci dari opini itu apa? Ya, biasanya ada kata kira-kira, menurut, sebaiknya, seharusnya, selayaknya, dan lain sebagainya, dan lain-lain. Ya. Kesimpulannya, fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Ya, itu kesimpulan untuk hari ini. Nah, kemudian nih, sebelum mengakhiri, Ibu ingin tahu. Tadi kan waktu di awal Ibu sudah menanyakan bagaimana perasaan kalian, ya. Nah, di akhir pun Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Senang? Alhamdulillah. Senangnya karena apa? Tertawa. Iya, senang tertawa. Karena apa penyebabnya? Karena apa? Oh, karena ada SDK-nya. Iya. Ada lagi? Tidak. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah hal yang paling sulit ketika melakukan pembelajaran hari ini? Presentasi. Iya. Bisa Ibu lihat tadi ketika kalian mau maju untuk presentasi, pasti hal yang terjadi, iya betul, kalian akan mengalami goncangan batin dulu ya. Ini berani maju atau tidak? Nanti kalau salah ngomong gimana ya? Aduh, nanti kalau misalnya tiba-tiba aku salah atau malah jadi diam saja gimana ya gitu. Nah, itu karena kalian kurang percaya diri. Tapi kalau misalnya itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, itu akan menjadi tertanam dalam diri kalian. Jadi kalian akan lebih percaya diri. Jadi kalau misalnya nanti ada presentasi lagi, langsung aku siap maju. Aku udah tahu nih kemarin cara-caranya kayak gini. Nah, gitu. Jadi kita belajar dari pengalaman, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kalian mengatasi kesulitan tersebut? Gimana tadi? Iya, betul. Tadi yang Ibu sebutkan ya. Harus percaya diri, tumbuhkan percaya diri dalam diri kalian. Gak usah malu-malu, gak apa-apa salah. Salahnya sekarang. Jadi kalau nanti ada presentasi lagi, kalian sudah bisa mengambil pengalaman. Jangan salah lagi gitu. Jangan takut untuk mencoba ya. Iya. Hari ini seharusnya ada asesmen sumatif juga atau penilaian tes tertulis, tapi karena memang waktunya belum cukup, jadi nanti sekalian di pertemuan selanjutnya ya. Silakan kalian belajar. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya pun nanti
Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam Pak Soiful. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Saya minta waktunya sebentar boleh Bu? Ya bisa Pak, silahkan. Oh iya, terima kasih. Di sini saya akan melakukan percakapan sederhana terkait dengan kegiatan praktik mengajar yang sudah dilaksanakan sama Bu Leli. Baiklah, apa yang kira-kira Bu Leli harapkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya harapkan dari percakapan ini ya kita sharing ya Pak mengenai kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin. Kemudian berdiskusi apa kurangnya dan juga bagaimana perbaikan untuk pembelajaran saya ke depannya. Oh baik, jadi Bu Leli ingin sharing terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian apa yang perlu diperbaiki ya. Iya. Nah, di sini saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Leli setelah pembelajaran kemarin. Kalau ditanya tentang perasaan, saya merasa cukup senang ya Pak terkait dengan pembelajaran kemarin. Karena persiapan yang saya lakukan kemarin itu sudah lumayan baik. Kemudian pembelajaran yang saya lakukan juga menurut saya sudah lebih baik. Karena persiapannya juga lebih matang. Oh iya, saya juga melihatnya seperti itu Bu. Nah, kira-kira apa strategi yang sudah direncanakan itu telah dilaksanakan ya Bu? Sudah Pak. Kemarin saya merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, khususnya pada aspek konten dengan menerapkan KSE atau kompetensi sosial emosional. Itu sudah saya lakukan sesuai dengan perencanaan dalam pembelajaran. Jadi yang telah Bu Leli rencanakan tahapan-tahapannya sudah dilaksanakan semua ya Bu ya? Iya, alhamdulillah sudah Pak. Berarti pembelajaran sudah sesuai rencana. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran, kira-kira anak sudah mencapai tujuan pembelajaran yang dituliskan di modul ajar yang diharapkan Bu Leli apa belum? Kalau untuk tujuan pembelajaran yang kemarin saya tuliskan, itu adalah peserta didik mampu mengidentifikasi dan juga mempresentasikan kalimat fakta dan opini dalam artikel ilmiah populer. Dan menurut saya itu sudah tercapai. Baik, terus terkait area pengembangannya kemarin kan ada 3 ya Bu, yaitu kognitif, afektif, dan keterampilan. Nah itu sudah tercapai atau belum Bu? Kalau menurut saya pribadi itu sudah tercapai Pak. Kemarin itu anak-anak sudah tercapai pada ranah kognitifnya, yaitu mereka sudah mampu memahami apa itu kalimat fakta dan juga apa itu kalimat opini. Kemudian pada ranah afektif mereka juga sudah mampu menerapkan sikap terhadap dimensi profil pelajar Pancasila. Dan untuk ranah keterampilan, siswa itu sudah dapat melakukan diskusi dan juga presentasi. Oh baik Bu, jadi tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang diharapkan Bu Leli terlihat tercapai semua ya. Nah kira-kira dalam pembelajaran kemarin masih ada yang kurang optimal nggak atau yang perlu ditingkatkan? Kalau dari pembelajaran kemarin yang sudah saya lakukan itu masih ada kurangnya Pak. Itu masih ada beberapa anak yang grogi ketika hendak mempresentasikan hasil diskusinya. Oh begitu, baik kalau boleh saya menyimpulkan bahwa pembelajaran yang dilakukan Bu Leli sudah luar biasa. Saya melihat Bu Leli membahas keterkaitan topik dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian Bu Leli juga sudah membantu murid sehingga mereka bisa mengerjakan tugasnya secara mandiri. Selain itu juga sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan KSE yang terintegrasi dalam pembelajaran. Hanya mungkin ada beberapa kurang maksimal ya, yaitu terlihat ada beberapa anak yang kurang lancar dalam menyampaikan hasil diskusi atau saat presentasi. Nah, namun secara keseluruhan itu sudah luar biasa ya Bu. Baik Bu, nah kedepannya kira-kira Bu Leli mempunyai tindak lanjut seperti apa ini? Untuk tindak lanjut atau rencana tindak lanjutnya itu saya akan melakukan pembiasaan ya Pak terhadap anak. Sering latihan supaya anak-anak bisa lebih percaya diri untuk bisa berbicara di depan kelas.
Oh begitu, bagus sekali rencana yang akan dilakukan. Semoga rencana tersebut bisa dilaksanakan demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu. Nah, kapan Bu kira-kira akan mulai melakukan tindak lanjut tersebut? Eh, dalam waktu 2 minggu ini saya akan melakukan pembiasaan agar anak lancar berbicara dengan kelas. Oh baik, jadi menurut Bu Leli, kira-kira tujuan percakapan kita ini tercapai tidak Bu? Menurut saya sudah tercapai Pak. Dari percakapan ini saya bisa sharing terkait pembelajaran yang saya lakukan, kurangnya apa dan juga bagaimana solusinya. Oh begitu ya Bu. Nah, apa yang bisa Bu Leli simpulkan dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan? Baik. Menurut saya, pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan tujuan dan area pengembangan. Hanya ada beberapa hal yang belum maksimal, yaitu masih ada murid yang tidak bisa atau tidak biasa berbicara di depan kelas karena grogi ketika akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kemudian solusi yang akan saya lakukan adalah melakukan pembiasaan, Pak, dan sering latihan supaya anak-anak lebih percaya diri untuk bisa berbicara di depan kelas. Baik Bu, bagus sekali tadi tindak lanjutnya dan kesimpulan yang Ibu utarakan. Nah, baik. Kalau seperti itu terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sama-sama Pak. Saya juga berterima kasih. Senang bisa berbincang-bincang dengan Pak. Assalamualaikum Bu Leli.